Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesempatan untuk belajar. Walaupun belajar dalam jaringan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membahas materi berikutnya tentang qiyas. Di mana qiyas ini merupakan salah satu sumber hukum muttafaq, sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Kalian masih ingat ada berapa sumber hukum muttafaq? Coba sebutkan satu persatu. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 100. Perhatikan. Khomer, yaitu minuman keras yang memabukkan. Hukumnya telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah. Secara gamblang, al-khamru diharamkan oleh Allah dalam surat ini. Sekarang ganja. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi ganja, narkoba, atau sejenisnya? Antara khamr dan ganja ada titik persamaan, yaitu sama-sama memabukkan. Oleh karena itu, ganja dihukumi seperti halnya khamr, yaitu sama-sama haram untuk dikonsumsi. Penetapan ganja menjadi haram ini dinamakan qiyas. Lebih lengkapnya lagi, penjabaran tentang qiyas ini adalah sebagai berikut. Qiyas memiliki 4 rukun. 1.
aslun. Sesuatu yang ada nas hukumnya. Sesuatu yang secara jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam hal ini yaitu khomer. Dua, far'un. Sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Sesuatu yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Dalam hal ini ganja, narkoba, atau sejenisnya. Tiga, ilat. Dasar persamaan antara aslun dan far'un. Khomer dan ganja persamaannya iskar, yaitu memabukkan. Empat, hukum asal, yaitu hukum yang ada pada khomer. Dalam hal ini haram. Dari mana hukum haram ini? Dari lafal fajtanibuhu, yang artinya maka kalian semua jauhilah. Berarti hukumnya haram. Contoh lain dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Dan janganlah kalian semua berkata kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat ini kita semua dilarang berkata kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana kalau tidak hanya berkata dengan memukul orang tua? Ketika kita disuruh oleh orang tua, kemudian kita berkata mencuekin, bahkan sampai memukulnya. Bagaimana hukumnya? Secara spesifik, hukum memukul tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi antara berkata dengan memukul kedua orang tua terdapat persamaan, yaitu menyakiti hati orang tua. Maka hukumnya sama-sama haram. Dari mana hukum haram ini? Dari lafaz fala taqul. Maka janganlah berkata fala taqul sighot nahi, berarti suatu larangan. Berkata saja dilarang, apalagi memukulnya. Ini dinamakan qiyas aulawi, hukumnya lebih berat.
Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Dalam hal ini dinamakan al-far'u. Dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, dinamakan al-aslu. Karena ada persamaan, dinamakan illat. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal hukumnya. Demikian yang bisa kita bahas untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.